Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo. NIM saya 35201095. Dalam mata kuliah Otomasi Industri dengan dosen pengaku Pak Agus Waro Eskom MT. Tugas mandiri pertemuan yang kelima. Yang pertama, jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Jawab: listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Cara membuat listrik itu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan panel surya. Panel surya harus mendapat sinar matahari dari arah selatan menghadap ke utara di negara belahan bagian selatan menghadap ke atas di sekitar garis khatulistiwa agar panel surya tersebut mendapat sinar matahari. Sudut yang terbaik harus disesuaikan dengan garis lintang tempat tinggal anak, dan dalam kondisi mendung tiang stabil dapat dibangun di bawah panel surya yang bisa menyimpan baterai dan perangkat pengisiannya atau meletakkannya di atas atap rumah. Cara kerja panel surya atau panel solar adalah dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai. Dengan demikian, sistem bisa berjalan meskipun di sore hari, malam hari, atau ketika kondisi hujan. Selain itu, terdapat kabel yang terintegrasi dengan instalasi listrik di dalam rumah ketika ada konsumsi listrik dari berbagai elektronik. Misalnya, ketika menyalakan televisi secara otomatis, tenaga listriknya diambil dari baterai. Yang kedua, yaitu turbin angin. Cara kerja pembangkit listrik dengan tenaga angin yaitu awalnya energi angin memutar turbin angin. Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut turbin lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu, di sekeliling poros terdapat starator yang bentuk fisiknya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Ketika poros berubah plug, ini akan dihasilkan menjadi tegangan dan arus listrik tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan disalurkan ke kabel dengan listrik untuk akhir digunakan oleh masyarakat. Tegangan dan arus listrik dihasilkan oleh generator ini berupa AC alternating current yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal. Energi listrik ini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, turbin air. Aliran sungai yang jumlah debit besar ditampung dalam bendungan waduk air tersebut dialirkan melalui saringan power intake, kemudian masuk ke dalam pipa pesat penstock untuk mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Pada ujung pipa dipasang katup utama air yang mempunyai tekanan dan kecepatan tinggi. Energi kinetik diubah menjadi energi mekanik dan akan mendorong runner yang terdapat pada turbin. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin kemudian mengubah energi kinetik dari gaya jatuh air tersebut menjadi energi mekanik. Generator yang dihubungkan dengan turbin ikut berputar ketika baling-baling turbin berputar dan mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Yang keempat, yaitu dengan uap air. Uap air pertama, air diisikan ke boiler hingga mengisi penuh seluruh luas permukaan untuk pemindahan panas. Di dalam boiler, air ini dipanaskan sehingga gas panas hasil pembakaran bakar dengan udara sehingga berubah menjadi uap. Kedua, uap hasil produksi boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran. Lalu generator yang dikoppel langsung dengan turbin berputar menghasilkan energi listrik sebagai hasil dari putaran medan magnet yang berada dalam kumparan, sehingga ketika turbin berputar dihasilkan energi listrik dari terminal output generator. Keempat, uap bekas keluar turbin masuk ke kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin agar berubah menjadi air yang disebut air kondensat. Air kondensat hasil kondensasi uap kemudian digunakan lagi sebagai air pengisi boiler dan lanjut
begitu terus berulang. Yang kelima yaitu energi nuklir. Energi nuklir yaitu cara kerjanya bahan bakar nuklir melakukan reaksi fisik sehingga dilepaskan energi dalam bentuk panas yang sangat besar. Panas reaksi nuklir tersebut dimanfaatkan untuk menguap air pendingin, bisa pendingan primer maupun sekunder, bergantung pada tipe reaktor nuklir yang digunakan. Uap air yang dihasilkan dipakai untuk memutar turbin sehingga dihasilkan energi gerak kinetik. Energi kinetik dari turbin selanjutnya dipakai untuk memutar generator sehingga dihasilkan arus listrik. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan arus DC dan arus AC? Arus listrik AC alternating current yaitu listrik yang besar arah arusnya yang selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Listrik AC akan membentuk gelombang yang biasanya dinamakan dengan gelombang sinusoida. Pengertian arus DC atau direct current yaitu arus listrik searah. Dahulu arus listrik DC dikatakan mengalir dari positif menuju negatif, namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan para ahli menunjukkan bahwa sebenarnya pada arus searah adalah arus yang mengalir dari negatif menuju kutub positif. Aliran-aliran tersebut menyebabkan munculnya lubang-lubang yang bermuatan positif yang terlihat dari positif ke negatif. Meskipun arus DC merupakan singkatan dari arus searah, DC juga sering menunjuk pada polaritas konstan, dan berdasarkan definisi tersebut DC tegangan bisa bervariasi dalam waktu. Yang ketiga, pertanyaannya yaitu apa perbedaan ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan rendah arus tinggi, lebih berbahaya mana? Dalam dunia kelistrikan apalagi arus kuat mungkin dibahas utamanya muter saja pada tegangan, arus, dan hambatan, karena satuan-satuan lain merupakan turunan dari nilai ketiganya atau minimal memiliki sifat dari salah satunya. Seperti daya merupakan perkalian dengan arus atau industansi yang memiliki sifat menghambat arus listrik, sedangkan kapasitansi bersifat mempercepat arus listrik. Bagi saya tetap tegangan berbahaya karena arus masih bisa dibatasi oleh hambatan tegangan atau beda potensial memiliki potensi bahaya memiliki hambatan. Jika nilai beda potensial tersebut semakin besar, arus listrik tercipta hanya ketika sumber tegangan memiliki media untuk mengalir. Bila menggunakan analogi seperti air terjun memiliki ketinggian tertentu, asumsi pada beda potensial, sedangkan aliran air sebagai arus listrik, dan manusia atau objek terkena air sebagai hambatan dengan debit air yang sama namun berbeda ketinggian. Tentu saja air terjun yang lebih tinggi lebih memiliki potensi berbahaya dibandingkan air terjun lebih rendah. Abaikan hukum fisika tentang hukum gravitasi potensial tersebut, pada fokus pada analoginya saja. Analogi lainnya yaitu sebuah lampu 220 volt akan bekerja hingga diberikan sumber tegangan yang berkisar kurang lebih 220 volt. Jika diberi tegangan lebih kecil tetap menyala tetapi dengan performa rendah, sedangkan andai sumber tegangan dinaikkan hingga 5 kV, lampu akan putus sehingga atau bisa meletus, yang dalam bahasanya jeblok. Tetapi kenyataan tegangan 220 volt pun bisa mematikan bagi manusia jika arus mengalir besar. Ya benar, karena besarnya arus tergantung hambatan pada tubuh manusia. Berbicara mengenai hambatan tubuh manusia, tidak hentinya pada apa yang ada di dalam tubuh manusia, melainkan apa yang menempel pada tubuh. Semakin besar hambatan, semakin kecil arus mengalir. Sebaliknya, semakin kecil hambatan, semakin besar arus mengalir. Contohnya, kasusnya adalah orang yang tidak memakai alas kaki karet atau kaki telanjang saat hujan, maka hambatan di tubuhnya rendah. Jika orang tersengat listrik, arus besar akan mengalir. Ingat dengan hukum Ohm. Sesuai pernyataan saya di awal bahwa arus listrik bisa dibatasi oleh hambatan, maka saya tetap menyimpulkan bahwa tegangan listriklah yang berbahaya. Itulah sebabnya petugas lapangan PLN memberi peringatan tentang bahaya tegangan tinggi dan sebagai informasi bahwa ada potensi bahaya yang lebih tinggi pada area tersebut. Nomor 4, pada penggunaan bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah.
pertanyaan pada penggunaan bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dengan tinggi arus rendah. Jawab, pada penggunaan listrik PLN SUTET, singkatannya itu saluran udara tegangan ekstra tinggi, kekuatan minimum 500 kV, lebih dari 2000 kali lipat tegangan di rumah. Kenapa energi listrik dikirimkan tegangan tinggi dan arus rendah bukannya arus tinggi dan tegangan rendah? Kan dayanya tetap sama saja, karena daya adalah hasil kali arus dan tegangan. Kenapa pengirim dilakukan dengan arus bolak-balik AC yang berukuran arus dan arah arusnya berbolak-balik ketimbang arus searah DC yang arah ukurannya tidak berubah? Saat sebuah jalur distribusi dengan daya tegangan tinggi, SUTET memerlukan perbaikan. PLN tidak dapat mematikan begitu saja. Ia memadamkan sebuah kota provinsi. Perbaikan harus dilakukan dengan masih menyala aktif. Teknik perbaikannya dengan menggunakan helikopter, sementara seorang teknisi duduk di atas ujung landasan di bawah helikopter. Bagaimana teknisi ini menghindari tersatu saat memegang kabel di beberapa daerah SUTET menjadi ancaman utama bagi populasi burung. Jelas burung dapat tersakiti terbunuh bila mereka terbang langsung ke kabel. Namun apa bahayanya bagi manusia yang di bawah pada tiang menara atau kabel SUTET? Kenapa harus tegangan tinggi? Saat listrik dikirim lewat sebuah saluran sebagai energi listrik lenyap sebagai energi panas, karena elektron yang menyusun arus listrik bertabrakan dengan atom-atom molekul yang ada sepanjang jalur distribusi. Jumlah energi listrik yang hilang ini sama dengan hasil kali hambatan saluran dan kuadrat arus. Karena ada rugi-rugi ini, karena agar ruginya rendah, energi listrik dikirim dengan arus rendah. Tapi untuk permintaan daya, artinya tegangan yang harus dinaikkan hingga mencapai ratusan ribu volt. Misalnya tegangan listrik di rumah 220 volt. Pada titik penyebaran di mana energi dikirim ke rumah-rumah, sebuah trafo transformer menurunkan tegangan listrik tersebut menjadi lebih rendah, berarti lebih aman, dan arusnya dinaikkan yang dapat dibatasi dengan Sikring Stud atau MCB, miniatur circuit breaker. 5. Apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Peran otomasi industri bagi perusahaan itu yaitu ada 3. 1. Meningkatkan efisiensi. Yang kedua, memfokuskan tenaga kepada hal yang penting. 3. Mengurangi beban biaya untuk karyawan. Kenapa meningkatkan efisiensi? Yaitu hal ini karena mesin robot komputer punya cara kerja berbeda dengan manusia. Mesin bisa bekerja 24 jam tanpa henti, berbeda dengan tenaga manusia yang ada batasnya. Dengan menggunakan mesin dalam membantu kerja manusia, sama saja perusahaan melakukan efisiensi waktu dan biaya produksi. 2. Yaitu memfokuskan tenaga pada hal yang penting, yaitu dengan adanya sistem otomasi, kerja manusia dapat dikurangkan, bisa hanya melakukan pekerjaan yang penting saja. Untuk tugas yang lebih cepat bisa dimanfaatkan oleh sistem otomasi. 3. Mengurangi beban biaya untuk karyawan. Jumlah karyawan biaya terbesar yang harus dikeluarkan oleh pembisnis. Salah satu memperbesar keuntungan yaitu dengan mengurangi jumlah karyawan dan menggantinya dengan sistem otomasi, sehingga pada akhirnya perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk menggaji karyawan. 6. Jelaskan arus negatif dan arus positif, bagaimana bisa terbentuk. Pada panah arus dengan arah pergerakan partikel bermuatan positif disebut dengan istilah arus konvensional. Pembawa bermuatan positif akan bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Pada pernyataan pembuatan dalam sebuah penghantar listrik, partikel-partikel elektron bermuatan negatif yang didorong oleh medan listrik mengalir berlawan arus dengan konvensional. Pada arus digambarkan searah dengan arah pergerakan seharusnya dari pembawa muatan positif, walaupun pada kenyataan pembawa muatan adalah muatan negatif dan bergerak pada arah berlawanan konvensi, dan demikian dapat digunakan pada sebagian besar keadaan, karena dapat diasumsi bahwa pergerakan pembawa muatan positif memiliki efek yang sama dengan pergerakan pembawa muatan negatif. 7.
jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase, manfaat penerapannya, dan bagaimana cara pembuatan listrik 1 dan 3 fase. Listrik 1 fase adalah listrik jaringan menggunakan 2 kawat menghantar ke satu sebagai kawat fase L dan yang kedua sebagai kawat netral. Umumnya listrik 1 fase bertegangan 220 sampai 240 volt. Digunakan banyak orang. Biasanya listrik 1 fase digunakan untuk listrik perumahan, namun listrik PLN jalan itu memiliki 3 fase, tetapi masuk ke rumah kita hanya 1 fase karena kita tidak memerlukan daya besar dan peralatan rumah hanya menggunakan 1 fase dengan 220 sampai 240 misalnya pada rumah kita fase R, tetangga fase S, dan tetangga lain fase T. Listrik 3 fase adalah jaringan listrik dengan 3 kawat fase RST dan 1 kawat netral atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah, listrik 3 fase terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel netral. Umumnya listrik 3 fase bertegangan 380 volt yang banyak digunakan industrial atau pabrik. Listrik 3 fase adalah listrik alternating current yang menggunakan 3 kawat penghantar mempunyai tegangan pada masing-masing fasenya sama tapi berbeda dalam sudut kurvanya sebagai besar 120 derajat. Ada 2 macam tegangan listrik yang dikenakan dalam sistem 3 fase ini, yaitu tegangan antar fase VPP, voltage fase to phase, atau dengan menggunakan istilah voltage line to line. Yang kedua tegangan fase ke netral. Menggunakan listrik 3 fase memiliki keuntungan, yaitu menyediakan alat listrik yang besar. Biasanya pada industri menengah dan besar, industrial atau hotel memerlukan daya listrik yang besar hingga menggunakan jaringan yang banyak, tapi pada output terakhir pemakaian hanya menggunakan 1 fase. Memilih salah satu dari fase yang ada. Listrik 3 fase biasanya diperlukan untuk menggunakan motor industri yang menggunakan daya besar. Karena menggunakan tegangan yang lebih tinggi, maka arus yang mengalir akan lebih rendah untuk daya yang sama, sehingga untuk daya yang besar kabel yang digunakan bisa lebih kecil. Cara menggunakan listrik 3 fase yaitu pada panel listrik 3 fase, kabel power berasal dari sumber PLN pasti masuk ke komponen elektrik yang bernama MCCB. Secara umum tidak ada perbedaan signifikan antara MCCB dan MCCB. Keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai produk safety untuk komponen tertentu. Selanjutnya pada MCCB tersebut pasti terkoneksi dengan 3 kabel power besar yang biasanya berwarna coklat, biru, hitam. Untuk patokan warna kabel bisa jadi berbeda yang telah disebutkan karena tergantung standar perawatan kabel dan faktor biasanya dari tukang itu sendiri. Jika dalam panel listrik tersebut tidak mendapat unit MCB, sudah seharusnya kalian melakukan pembelian sehingga pemasangan unit MCB terlebih dahulu. Letakkan pada bar yang tersedia. Jika tidak ada juga, silahkan menambahkan dudukan MCB bisa terpasang baik. Selanjutnya, setelah menambah kabel sambungan dari salah satu pasar RST dari MCB untuk hubungan ke input MCB, contohnya kalian menghubungkan pasar T saja ke input MCB, maka listrik output yang keluar menjadi 220 volt dan bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Cara membuat listrik 1 fase yaitu disebut sebelum dalam satu daya fase yang disebutnya hanya menggunakan 2 kabel disebut fase dan netral. Karena AC power mengambil bentuk gelombang sinusoidal, tegangan dalam supply atau 1 fase memuncak pada 90 selama siklus positif dan lagi pada 220 selama siklus negatif. Fase kabel membawa arus ke beban dan kabel netral menyediakan jalur balik arus. Biasanya tegangan fase tunggal adalah 230 volt dan frekuensinya 50 Hz. Tergantung di mana kita tinggal. Karena tegangan dalam supply 1 fase naik turun, daya konstan tidak dapat dikirimkan ke beban. Nomor 8. Arus PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Jelaskan. Listrik PLN didistribusikan sebagai arus menggunakan arus bolak-balik atau alternating current.
Dengan menghitung arus bolak-balik, listrik tegangan dapat disalurkan dengan mudah, lebih murah daripada arus searah. Tegangan pun lebih bisa dinaikkan dan diturunkan cukup mengaktifkan transformator karena relatif lebih fleksibel dan lebih murah. Pembangkit listrik kapasitas besar biasanya menghasilkan daya dengan tegangan 6-20 kV, kemudian dinaikkan dengan digardu induk oleh trafo setup penarik tegangan menjadi 70 kV dan 150 kV untuk tegangan tinggi dan 500 kV untuk tegangan ekstra tinggi atau TET. Dari gardu pembangkit listrik akan menghubungkan ke jaringan transmisi dengan tegangan yang sudah dinaikkan. Alasan menaikkan tegangan adalah untuk menurunkan arus agar meminimalisir kerugian daya. Koneksi 100 kV ini akan masuk ke industri skala besar. Selain langsung ke tegangan besar, tegangan ini masuk ke gardu induk untuk diturunkan menjadi 20 kV dan dapat langsung digunakan oleh industri skala menengah. Alur berikutnya, daya listrik tegangan 20 kV membuat distribusi trafo set down untuk diturunkan lagi menjadi 380 volt atau 220 volt. Koneksi 220 volt inilah yang masuk ke rumah kita dan digunakan untuk memperkenalkan listrik selamat mati bermanfaat. Dengan adanya listrik yang lebih berwarna, kita dapat menjadi informasi mencerdaskan anak-anak kita. Yang 9, jelaskan mengenai magnet, kutub magnet, dan bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet adalah suatu benda yang menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Contohnya besi berani. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Kutub magnet adalah daerah magnet yang berada di ujung magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara selalu menghadap ke utara bumi dan kutub selatan atau menghadap ke selatan bumi. 3 cara untuk membuat magnet sederhana, yaitu satu, dengan cara menggosok. Untuk magnet pertama, kita menggosokkan benda magnetis dengan magnet. Gosokkan kutub sebuah magnet pada besi atau baja. Semakin banyak gosokan dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Akan tetapi sifat kemagnetan ini juga berlangsung sementara. Yang kedua itu dengan cara induksi. Didekatkan tanpa menyentuh. Membuat magnet cara induksi ini cukup mudah, yaitu dengan mendekatkan atau menempelkan suatu benda magnet sehingga benda tersebut berubah menjadi magnet. Benda magnet yang didekatkan dengan magnet akan berubah sifatnya menjadi magnet, namun sifatnya hanya sementara dan kemagnetannya bisa hilang. Dengan cara arus listrik. Membuat magnet juga bisa dengan arus listrik benda magnetis. Arus listrik akan menimbulkan medan magnet. Magnet yang terbentuk karena aliran arus listrik disebut elektromagnet. Sifat kemagnetan yang dialiri arus listrik berlangsung sementara. Ketika arus listrik terputus, sifat kemagnetannya akan hilang. Terima kasih. Mungkin itu saja jawaban dari ke-9 pertanyaan dari pelajaran otomasi industri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.